Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi GPDI Tiberias Bogor. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk keberadaan kami Tuhan. Sepanjang malam boleh kami lalui dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ini kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tema besar renungan kita sepanjang bulan September adalah tentang sifat Allah terhadap manusia. Ada 3 yang dibahas. Yang pertama, yang kita sudah dengar sepanjang minggu yang lalu, Allah Maha Kuasa. Yang kedua, Allah Maha Tahu. Dan yang ketiga, Allah Maha Hadir. Hari ini, pokok bahasan kita terkait dengan kemahakuasaan Allah dengan judul Allah mengetahui hatimu. Kalau kita baca ayat pokok tadi di 1 Samuel 16 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, maka ayat itu akan berbunyi sebagai berikut. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukehendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Manusia selain dikenal sebagai makhluk sosial, juga dikenal sebagai makhluk visual. Artinya, secara alami, manusia tertarik pada hal-hal yang indah dan menyenangkan untuk dilihat. Hal ini mempengaruhi pada cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, termasuk hubungan interpersonal, termasuk hubungan antar kita. Kita senang melihat orang-orang dengan penampilan yang baik, yang menarik. Kita melihat pemandangan yang indah, kita suka. Nah, Samuel ketika disuruh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja menggantikan Saul, dia juga pertama-tama melihat dari segi visualnya. Anak pertama Isai yang bernama Eliab, parasnya elok, perawakannya tinggi, gagah, sehingga Samuel berpikir, nah, ini dia yang cocok menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi Tuhan berkata, bukan yang ini. Bukan yang ini. Aku tidak menghendaki dia, Tuhan bilang. Bukan dia yang kukehendaki. Begitu juga dengan saudara-saudara daripada Eliab, anak-anak Isai yang lain. Satu persatu mereka maju menghadap Samuel. Tetapi Tuhan tetap berkata, bukan. Bukan ini yang akan menjadi raja menggantikan Saul. Tuhan tidak melihat apa yang tampak di depan mata, yang kelihatannya baik, indah, sempurna, tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Berdasarkan kriteria Tuhan, Daudlah yang sesuai untuk diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Secara fisik, Daud tidaklah segagah kakak-kakaknya. Mungkin kulitnya tidak seterang kakak-kakaknya karena dia sehari-hari mengembalakan kambing domba di padang.
Tetapi hati Daud melekat kepada Allah. Daud berkenan di hatinya Allah. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Tentu Daud bukanlah orang yang sempurna, tetapi yang membuat Daud berkenan di hadapan Allah, yang membuat Daud berbeda dari yang lain, ia memiliki hati yang terarah kepada Tuhan. Daud memiliki keinginan yang dalam untuk mengikuti kehendak Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Kita bisa salah menilai orang. Terkadang kalau kita melihat orang yang berpenampilan rapi, berpakaian bagus, memiliki mobil yang bagus, kita langsung berpikir, oh ini orang baik, oh ini orang kaya. Kemudian ketika kita melihat saudara kita yang lain, yang berpenampilan sederhana, bahkan cenderung lusuh, terkadang kita langsung menilai, oh orang ini malas dalam bekerja, sehingga dia pantas aja dia kekurangan. Kadang-kadang kita melihat secara sepintas, secara yang kelihatan di depan mata kita. Padahal apa yang kita lihat bukanlah kenyataan sesungguhnya. Ada peribahasa yang mengatakan, dalamnya laut dapat kita duga, dalamnya hati siapa yang tahu. Bisa saja orang yang kita lihat baik dari luar, malah orang itu yang mengecewakan. Itu sebabnya kita perlu memakai cara pandang Allah. Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah sungguh melihat hati untuk menentukan ketaatan, penerimaan dan kasih seseorang kepadanya. Allah mengetahui isi hati dan isi pikiran kita semua. Seperti lirik dari sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan kita tidak melihat rupa. Dia tidak memandang harta, tetapi yang dia cari adalah hati hamba, hati yang mau mengasihi dia dan menuruti segala perintahnya. Itulah yang Tuhan cari. Biarlah kita boleh memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, hati hamba yang mau menyenangkan hati Tuhan selalu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini, yang boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa bukan penampilan fisik yang Engkau lihat, bukan hal-hal lahiriah yang Engkau lihat, tetapi hati kamilah yang Engkau pandang Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau, hati yang mau dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau temukan itu di dalam kami semua. Ketika kami melayani Engkau, ketika kami berinteraksi satu dengan yang lain Tuhan, kami memiliki hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan dengan segala keperluan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, kami tahu mata Tuhan tertuju kepada mereka. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Jaga dan lindungi negara kami Tuhan. Biarlah ada kedamaian, ada ketentraman, ada keamanan Tuhan. Dan kami boleh melihat nama Tuhan diserukan, nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami yakin pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.